Salahnya dari awal nggak memastikan dulu kehalalan pekerjaan tersebut. Khususnya ini sekarang ini game-game online. Ini anak-anak muda sekarang ini suka game online kemudian pakai uang. Pokoknya game yang ada uangnya, bayar, itu sudah pasti judi. Permainan apapun, kalau di situ ada uang, pakai uang, kadang dapat uang untung. Tapi kalau uangnya mainan, ya kayak mungkin ada di game namanya biliar, one pool, egg pool, game apa itu dapat uang jutaan. Tapi duit itu sampai nih jono ya karena sing gelem. Ya, itu mainan hanya uang mainan kayak game di PS, ada uang tadi itu, uang bohongan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah harus kita pakai kredit card beli, dalam permainan itu kalau kalah uang kita hilang, kalau menang uang kita semakin banyak dan uang itu bisa dicairkan, itu haram. Ya. Saya dengar dari beberapa orang ada yang di DM saya itu ngasih tahu saya, Habib, sekarang ini lagi marak di antara anak muda. Bahkan ya, saya dengar-dengar anggota DPR yang main. Ya. Apa slot apa? Slot. Ya. Apa slot itu? Slot itu pakai duit itu haram, itu judi. Di toko-toko apa bukan di toko maaf, di mall ada tempat mainan, masukin duit terus nyetek tek disebut tulinan tek hilang, haram, judi itu. Ayo kan tahu nggak Jokoro ya. Haram ya, nggak boleh itu ya, jadi judi dijadikan hal biasa walaupun cuma hiburan, tapi nggak boleh. Totoan Piala Dunia ya. Kon belo apa bengi takfur setengah, seperempat, satu, ini gimana hukumnya? Haram. Walaupun itu cuma hiburan, nggak banyak, paling cuma 500.000 menang ya alhamdulillah, kalah ya silang nggak apa-apa, kayak yang penting kayak hiburan, nggak boleh, haram. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba, makanlah dari apa yang diberikan oleh Allah yang halal, yang baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, bertakwalah kau kepada Allah yang engkau beriman kepadanya. Jadi nggak mungkin Allah itu memerintahkan kita makan di bumi. Kullu dzalika min ahamil muhimmat fid din. Sifat warok, hal yang terpenting dalam agama, yaitu menjauhkan diri kita dari yang haram, dari yang syubhat, mencari makanan halal, mencari rizki yang halal, makan yang halal, cari kerjaan juga yang halal. Ini termasuk hal terpenting di dalam agama. Bahkan warok ini adalah paling afdolnya amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi Allah ini yang halal, yang baik, dan jangan kau ikuti langkah-langkahnya syaitan, karena langkah syaitan itu adalah musuh yang jelas. Hadirin, yang namanya syaitan itu gimana caranya sekarang mengajarkan kepada kita untuk meraup harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kehalalannya. Makanya setiap orang yang mau bekerja, panjenengan kalau mau kerja, mau bisnis, mau apapun, datang ke ulama dulu. Pastikan kehalalan dari apa yang akan panjenengan kerjakan. Sampean mau daftar pekerjaan di satu perusahaan, pastikan dahulu pekerjaan perusahaan itu halal apa haram. Jangan setelah masuk pekerjaan bingung, sibuk untuk keluar cari kerjaan yang lain karena nggak tenang ataupun yang lainnya. Salahnya dari awal nggak memastikan dulu kehalalan pekerjaan tersebut. Khususnya ini sekarang ini game-game online. Ini anak-anak muda sekarang ini suka game online kemudian pakai uang. Pokoknya game yang ada uangnya, bayar,
itu sudah pasti judi. Permainan apapun, kalau di situ ada uang, pakai uang, kadang dapat uang untung. Tapi kalau uangnya mainan, ya kayak mungkin ada di game namanya biliar, one pool, pool, game apa itu dapat uang jutaan. Tapi duit itu sampai nih jual ya harus gelem. Ya, itu mainan hanya uang mainan kayak game di PS, ada uang tadi itu uang bohongan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah harus kita pakai kredit card beli, dalam permainan itu kalau kalah uang kita hilang, kalau menang uang kita semakin banyak dan uang itu bisa dicairkan, itu haram. Ya. Saya dengar dari beberapa orang ada yang di DM saya itu ngasih tahu saya, Habib, sekarang ini lagi marak di antara anak muda. Bahkan ya, saya dengar-dengar seanggota DPR yang main. Ya. Apa slot apa? Slot. Nah, apa slot itu? Slot itu pakai duit itu haram, itu judi. Di toko-toko apa bukan di toko mah, di mall ada tempat mainan, masukin duit terus nyetek tek buat tulinan tek hilang, haram, judi itu. Ayo kan tahu nggak Jokoro ya. Haram ya. Nggak boleh itu ya, jadi judi dijadikan hal biasa walaupun cuma hiburan, tapi nggak boleh. Totoan Piala Dunia ya. Kon belo apa gue pengen takfur setengah, seperempat, satu, ini gimana hukumnya? Haram walaupun itu cuma hiburan, nggak banyak, paling cuma 500.000 menang ya alhamdulillah, kalah ya silang nggak apa-apa, kayak sing penting kayak hiburan, nggak boleh, haram ya. Kemudian Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba, makanlah dari apa yang diberikan oleh Allah yang halal, yang baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, bertakwalah kau kepada Allah yang engkau beriman kepadanya. Jadi nggak mungkin Allah itu memerintahkan kita makan di buminya kemudian tidak memberi jalan yang halal, itu nggak mungkin. Pasti ada. Adapun orang yang bilang seperti ini gimana? Habib, sekarang ini cari rezeki yang halal itu repot. Jadi wis kudu nyerempet riba, haram sedikit baru bisa. Kalau enggak wis gak mungkin, enggak mungkin. Omongan Anda ini ngawur. Gini hadirin ya. Rezeki itu sudah Allah bagikan. Hanya kita dituntut untuk mencari yang halal. Kalaupun rezeki yang kita dapati itu dari yang haram, tetap namanya rezeki. Warizqu ma yanfa' walau muharrama. Kata sahib Sofwati Zubat, yang dinamakan rezeki itu apapun yang manfaat buat kita walaupun itu yang haram, itu namanya rezeki. Makanya ada yang bilang kayak gini, rezeki yang halal dari Allah, yang haram dari syaitan. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak rezeki yang halal dari Allah, kalau yang haram dari setan? Pernah dengar? Nah, itu omongan berarti pemberi rezeki ada dua, yang halal yang ngasih Allah, yang haram yang ngasih setan. Berarti setan itu juga pemberi rezeki. Kalau yang menggiur setan, iya, tapi rezekinya tetap yang memberi satu, ar-raziq wallah. Allah ini ngasih rezeki panjenengan. Nah, setan sudah tahu itu rezeki sampean, ngajari caranya rezeki itu jadi haram. Do you understand? Saya kasih contoh, bingung kan? Ya apa gitu, rezeki haram, gini loh. Saya kasih contoh permisalan, nanti sampean bisa menilai sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu pernah bawa kuda, kemudian mampir ke rumah seseorang. Kemudian pas sampai di rumah seseorang tersebut, bingung kuda ini ditali di mana. Akhirnya mau cari pohon atau mencari kayu untuk menalikan kudanya supaya nggak lari, itu bingung. Kok subhanallah ada Badui Arabi, orang gunung, kurang ngerti agama juga nggak kenal itu Sayyidina Ali. Dipanggil oleh beliau, ya hadza, mas, pegangkan kuda saya sebentar. Pegangkan kuda saya sebentar. Saya mau masuk nemuin orang. Nanti keluar saya ambil lagi. Oh siap, monggo. Beliau masuk, suruh pegang. Setelah masuk mungkin 10 menit beliau keluar. Masya Allah.
kuda dan orang yang dititipi semuanya hilang. Berarti kan dicuri. Nah, Sayyidina Ali itu waktu di dalam, terus kemudian keluar, pas keluar itu ngomong, saya ingin memberi imbalan untuk orang ini 2 dinar. Pakai duit 1.000 lah. Jadi parkir masuk di zamannya Sayyidina Ali. Ya. Jadi kalau parkir ono dalile saiki. Kalau takon kon parkir haram kok, Sayyidina Ali bayar parkiran. Ya. Kemudian kan jagain dia punya kuda. Sayyidina Ali seneng orang ini jagain kudanya, mau dikasih imbalan 100.000 lagi, 2 dinar. Tapi ini murni pemberian beliau karena ingin memberikan orang Badui tadi itu. Begitu dilihat nggak ada, ya. Beliau sedih kok, kuda nggak ada, orang nggak ada. Akhirnya beliau itu ke gurun pasir cari. Kok subhanallah ketemu kudanya. Ketika ketemu kudanya, kuda tadi itu diambil lagi. Cuman sayangnya pelananya sudah hilang. Berarti si Badui tadi itu cuman mencuri pelananya, kudanya disuruh pergi. Beliau setelah mendapatkan kudanya, balik lagi ke Madinah, ke pasar. Ke pasar, kiranya orang Badui itu menjual pelana itu ke pasar. Nek saiki nang comboran. Ya, sepedamu hilang, spionnya nang comboran kan. Ya. Kok subhanallah ketemu pelananya, kan inget lah, jadi dulu kan enggak banyak orang punya kuda, jadi tahu. Oh iki wekku ini punya saya ini dengan tanda-tandanya. Ya. Terus tanya Sayyidina Ali, Mas, saya mau beli ini. Ini, monggo. Karena ini punya saya yang tadi dicuri seorang Badui. Oh, ya Allah Sayyidina Ali, wes gini aja, sampean ambil harga modal saya. Karena itu punya nyawa jenengan, punya Anda, ambil aja harga modal. Tanya Sayyidina Ali, berapa si Badui itu jual ke sampean? 2 dinar. Senyum Sayyidina Ali. Kenapa senyum? Berarti rezekinya orang ini memang hari ini 2 dinar. Cuman dia nggak sabar. Kalau dia sabar nunggu Sayyidina Ali, dia dapat 2 dinar apa? Halal. Dia nggak sabar, tetap juga dapat 2 dinar. Jadi rezekinya orang itu, Badui itu, memang hari itu dari Allah 2 dinar. Rezeki kita, sampean mencuri, sampean tidak mencuri, sampean ngerampok, sampean korupsi, sampean apapun main judi, rezeki sampean hari itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau rezeki itu gara-gara menang judi, ya haram. Kalau rezeki itu dari korupsi, ya haram. Kalau rezeki itu dari mencuri, ya haram. Tapi kalau rezeki itu dengan kerja, dapat yang sama dari apa yang sudah ditentukan sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada semua makhluk yang ada di bumi ini kecuali yang menanggung rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, makanya perintahnya cari rezeki yang halal. Rezeki sudah ditanggung, cari yang halal. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau saling makan harta satu dengan yang lainnya dengan cara yang batil, dengan cara yang dolim. Korupsi itu batil, uangnya rakyat diambil, itu makan harta dengan cara yang nggak benar. Riba, minjemin orang duit tapi nanti ngembaliinnya pakai bunga. Ini duit 5 juta, gak apa-apa balik 0,5 saulan. Itu namanya riba. Kau berarti makan harta orang itu dengan batil. Illa antakuna tijaratan antara din minkum. Yang boleh itu adalah kita berdagang yang sama-sama tidak merugikan. Jangan merugikan orang. Ini untung, itu kerja. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian sendiri, enggak boleh bunuh diri. Barang siapa yang melakukan itu semua tahu dan memusuhi Allah, sengaja berbuat zalim, aku masukkan dia ke dalam dan memasukkan hambanya ke neraka. Itu adalah hal yang mudah buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dituntut warok. Rasulullah bersabda, khairu dinikum al-warok. Sebaik-baiknya, paling baiknya agama kalian adalah warok. Warok itu hati-hati. Jadi kalau mau kerja, mau makan apapun itu mikir.
gak sembarangan. Itu namanya warung. Jadi halal lah ini. Sampai masuk rumah makan, restoran, depot, warung, tanya halal apa? Kalau orangnya marah, Anda marah juga. Ini hak saya. Saya nggak mau makan haram, saya kan jualan bukan. Ya sampai nggak nulis sih, coba tulis di sini sertifikat halal MUI. Saya berani makan. Kalau sampai nggak nulis, saya berhak untuk tanya. Ya, saya kadang bingung. Saya masuk restoran apa saya tanya, Pak, niki makanannya halal nggak Pak? Oh, kamu, lu kenapa? Kenapa? Hak saya tanya. Halal, ya wis. Oh, mau tempat niki wonten campur. Saya pernah hadirin masuk di restoran di Jakarta, restoran Thailand, ya, seafood itu. Padahal seafood itu kan nggak apa-apa, ya nggak boleh kan kalau daging bahaya. Kan seafood itu kan nggak pakai disembelih, nggak pakai apa, semuanya seafood. Tapi kan ada minyaknya. Saya duduk di situ buka menu, ya enak kopiahan itu ngono hadirin. Saya kopiahan, sarungan, kopiahan. Pegawainya satu datang ke saya. Maaf Pak, sebaiknya jangan makan di sini. Saya langsung batal, maaf Pak, tidak jadi. Jadi bosnya tidak ngomong ini halal haram atau apa, pokoknya payu. Tapi pegawainya ada yang muslim, lihat saya pakai kopiah, langsung seperti itu. Tapi itu nggak resmi. Kalau yang resmi lagi, masya Allah di Singapura hadirin, yang jual non muslim. Saya ke toko supermarket kecil, kayak Maret dulu. Saya beli satu plastik itu makanan. Tahu nggak, orang Chinese non muslim ketika lihat saya beli dipilah sama dia, this is not for you, karena saya pakai kopiah, this is not for you, this is not halal, ini aja ini. Langsung tak jawab, thank you very much. Masa mau kayak bahasa Inggris ya biasa. Tapi saya salut gitu loh, dia bisa ngomong seperti itu, dia non muslim. Kita malah podo muslimin daging babi jual halal, udah tulisi cek halal babi, ketemu diambil ke sak kampung baru tobat. Ada yang dikasih tikus, ada yang dikasih macam-macam, ada yang daging anjing bahkan. Makanya hadirin hati-hati. Jadi jangan takut untuk tanya ini halal haram, jangan takut. Hak Anda itu. Kalau saya jadi presiden, kau tak jadi menteri. Kalau saya jadi presiden, di Indonesia ini makanan wajib halal, yang haram baru yang ditulisi. Kayak di mana? Uni Emirat Arab. Di negeri Uni Emirat Arab, Dubai, itu makanan semuanya halal, yang haram ditulisi. Karena apa? Negara ini mayoritas muslim. Berarti mereka mau yang halal. Kalau saya nggak jual halal, saya tulis not halal, tidak halal. Karena ada campur daging babi atau minyak babi dan lain-lain. Lah, mestinya begitu. Kita ini mayoritas Islam. Mestinya nggak perlu kita ke restoran tanya ini halal apa haram. Semua pasti halal. Saya kira juga mungkin di Malaysia seperti itu. Ya, kalau di Malaysia lebih aman kita makan itu. Karena apa? Yang haram itu dia nggak mau menerima muslim. Atau setidaknya ditulis ini tidak halal. Oke, seperti itu hadirin. Walaupun sudah ditulis no pork, babi, ya, no pork, tidak ada babi, belum tentu halal, walaupun dia nggak ada babi. Terus penyembelihannya gimana? Terus ada apanya? Saya pernah, pokoknya pengalaman saya ini banyak. Makan bakery, roti. Saya pernah masuk, ada tulisan halalnya. Saya masuk, pegawainya ngomong, Habib, rotinya sebagian dicampur rum, alkohol, khamr. Jangan, Beb. Oh, tak beli saya. Loh ya apa? Karena maaf, pemerintah nggak tegas menangani restoran makanan halal haram ini. Coba pemerintah tegas, barang siapa menjual yang haram dan tidak ditulisi, maka penjara 20 tahun. Wedi rek. Nggak berani dia. Tapi paling nanti kalau ketahuan gini-gitu minta maaf, bikin permintaan maaf, saya bakery minta maaf yang pernah menjual haram, wassalamualaikum, selesai. Nah, kalau nggak ada hukuman tegas ya tetap kayak gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Abu Hurairah, wahai sahabatku Abu Hurairah,
kun wari'an, jadilah orang yang warok. Kun wari'an, jadi orang yang warok, sing hati-hati. Takun a'badan nas, kau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Karena kita ini hadirin, mau ibadah kayak apa tapi makan haram percuma. Sebagaimana Rasulullah bersabda, mencari rezeki yang halal wajib bagi setiap muslim. Wajib kita cari rezeki yang halal, makanan yang halal. Rasulullah bersabda, thalabul halal fardhatun ba'dal fardhah. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji dan lain-lain. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu indah dan tidak menerima kecuali yang indah. Artinya Allah itu suci, Allah itu baik, Allah itu indah. Maka ketika kau beribadah, sedekah, bantu orang, jangan dengan yang tidak baik, tidak diterima. Allah hanya menerima yang baik-baik. Nah, kita ini kadang-kadang bingung hadirin. Ya, saya pernah diundang di daerah Kalimantan sana. Satu haji. Pak Haji ini punya apa itu, tempat buat cewek-cewek gitu. Rumah bordil. Apa jenenge, prostitusi. Tapi Pak Haji. Dan tiap tahun ngumrohkan orang. Ya Allah, bantu masjid, bantu pondok. Gimana hadirin? Allah itu baik, hanya menerima yang baik. Jadi amalan kita, sedekah atau apapun, kalau bukan dari uang yang halal percuma. Nyembelih hewan korban, kambingnya tuku-tuku nanti. Pakai uang apa? Uang haram, percuma kamu korban. Allah nggak nerima yang seperti itu. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman seperti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk para rasul. Wahai para rasul, makanlah kau yang halal, yang baik, dan beramallah dengan amal yang soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku dengan apa yang kau lakukan maha tahu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang halal, dari apa yang kurezekikan kepadamu. Jadi Nabi, Rasul, orang beriman semuanya diperintahkan oleh Allah untuk cari uang halal, makan yang halal. Kemudian Rasulullah menceritakan, ini dulu ada cerita. Seorang laki-laki, Ash'ab, bajunya compang-camping, bajunya kumuh, bajunya aghbar, kena debu. Orang kalau Ash'ab, aghbar itu biasanya perjalanan lama. Perjalanan dulu itu kan naik apa? Kuda, kena debu. Jadi kalau dari sini ke Malang, terus tuh sampai Malang itu debu-debu tok. Nah, sekarang pakai mobil, pakai AC, ono Ash'ab aghbar. Ya. Kemudian dengan baju yang kotor, debu di badannya, yutilu alaihi safar, menunjukkan bahwa dia itu yutilu safar, melakukan perjalanan yang lama. Dan orang musafir itu doanya mustajab. Orang musafir itu doanya mustajab, orang perjalanan itu doanya dikabulkan oleh Allah. Ya muddu yadayhi ila sama, orang yang doanya mustajab tersebut mengulurkan tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi katanya Rasulullah, tapi sayang, mata'amuhu haram. Orang yang lagi doa dan doanya mestinya mustajab, sayangnya dia makan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai juga haram. Wa khuddiya bil haram, ini yang paling bahaya. Dan sejak kecil dinafkahi orang tuanya dengan harta yang haram. Katanya, fa anna yustajabulah, kapan akan diterima, dikabulkan doa orang itu? Maknanya nggak diterima doanya. Orang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan yang haram, doanya tidak mujabah. Pak, sampean ini punya aset. Apa aset? Anak. Yang kalau doa untuk sampai sampean meninggal pun tetap jalan. Tapi kalau dikasih makan halal, kalau enggak percuma. Pak anna yustajabulah.
nggak akan dikabulkan doa sang anak untuk orang tua kalau orang tua ngasih makanan untuk anaknya dari kecil dari yang haram. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhud. Nggak masuk surga orang yang di dunianya dagingnya di badan tumbuh dari rezeki yang haram. Kita cari haram, riba atau kerjaan yang haram atau nyuri atau apapun, uangnya kita buat makan sampai di badan kita ini gemuk. Gemuk kita ini lahmun nabata min suhtin adalah daging yang tumbuh dari yang haram. Katanya Rasulullah, la yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Dalam riwayat yang lain, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka yang paling berhak menerima jasad orang itu, badan tersebut adalah neraka. Rasulullah bersabda, jangan kau jadikan, Rasulullah bersabda, kalau engkau makan pasir, kau masukkan pasir ke mulutmu, itu masih lebih baik daripada engkau makan makanan yang haram. Nih. Jadi lebih baik kau masukkan pasir ke mulutmu menjijikkan, tapi itu masih mending daripada kau makan yang haram. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencari rizki, harta dengan cara yang tidak halal, maka dia kalau sedekah dari uang itu tidak diterima. Kalau memberi nafkah anak istrinya nggak berkah. Kalau disimpan aja uang itu nggak disodakohkan, juga nggak dinafkahkan anak istrinya, disimpan, karena zaduhu ilal akhirah, dia jadi bekalmu nanti di akhirat, ilan nar, masuk ke neraka. Misal bingung loh, diapa no duit haram, disedekahkan nggak terima, dikasihkan anak istri nggak barokah, disimpan gimana, tambah banyak, tambah jerum, tambah dalam tempatmu di neraka, tambah parah siksamu di neraka. Rasulullah bersabda, barang siapa beli baju harganya 100.000, kemudian 10.000-nya dari yang haram, baju itu dipakai sholat tidak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian beliau berkata, lah ya, ini kalau uang 100.000 beli baju, 10.000-nya haram, nggak diterima. Gimana kalau 50.000-nya yang haram? Gimana kalau 100.000 murni, pure haram? Ada kecampur haramnya aja nggak diterima. Kemudian beliau berkata, ini baju, orang pakai baju, belinya dari 1/10 hartanya itu ada yang haram, sholat pakai itu nggak diterima, itu baju. Gimana dengan daging? Baju itu saya enak, jadi baju haram nggak bisa dipakai sholat, dicoplok, sholat bisa. Nah kalau daging, ya coplok, ya apa nyoplok daging sholat ya? Fata'amalu dzalika jayyida aw jiddan. Ayo renungkan ini. Am'inu fihi nadhar, renungkan, pikir matang-matang, bertakwalah kau kepada Allah dan hati-hati. Kemudian terakhir Ibnu Abbas beliau berkata, Allah nggak menerima sholatnya seseorang yang kalau di dalam perutnya ada makanan haram. Ya. Sampai berhak tanya. Sebab kalau sampai di restoran ada haramnya sholat nggak diterima sama Allah. Loh kan saya nggak tahu, sudah tanya? Belum, itu jenenge buduh-buduhan. Kalau Anda sudah tanya, dibilang oh halal sampai makan nggak tahu, mungkin Allah maafkan karena sudah upaya untuk bertanya. Tapi kalau sudah tahu atau nggak mau tahu, hati-hati. Dalam riwayat hadis disebutkan juga, barang siapa yang sholat dalam keadaan di perutnya ada khamr, nggak diterima 40 hari. 40 hari berarti. Satu sholat kalau nggak diterima, mending kita punya harta berikan semua agar tolong sholat itu jangan ditolak oleh Allah. Ini 40 hari sholat nggak diterima. Dalam hadis diriwayatkan, barang siapa yang mati dalam keadaan di perutnya ada 1 tetes khamr, minuman keras, haram, tidak akan pernah dimasukkan surga Allah. Dilebur neraka. Saya sendiri pikir, emang sholat sudah tidak karu-karuan, ditolak mana?
Makanya kalau tahun baru, terus pisan-pisan, ngombe pisan-pisan, kalau pisan-pisan. Satu tetes, 40 hari sholat mau ditolak. Sak tetes. Kalau tetesan itu kuping ini, moto itu. Anak khomer, topi miring ini. Loh, 40 dino. Apa? Mari, nggak mabuk dia. Mati. Fi jawfihi khamar, haram. Naru auladi. Neraka lebih pantas untuk menghadapinya. Pikir. Jadi jenengan dihitung-hitung untung ruginya. Jadi jangan ngomong, aduh rezeki sing halal repot, nggak ada. Rezeki itu pasti Allah sudah tentukan kepada siapapun. Ya. Tinggal kita upaya cari yang halal. Gak sedikit orang dulu terjerat dengan yang haram, dilepas semuanya kemudian jadi barokah. Ada orang hadirin kerja haram, akhirnya dia tahu itu haram, dia tinggalkan semuanya, kemudian dia kerja yang halal. Tidak tambah miskin, tambah kaya raya. Tapi ada juga kerja di yang haram, jualan togel, kaya, tobat, melarat. Gimana? Tidak apa-apa, itu ibtilah. Taubat diuji sama Allah. Ya apa sih? Aku biar ini. Nih, saya pernah didatangin satu orang. Dia ini punya toko. Tokonya laris. Tapi nakal. Kalau malam ke diskotik, minum, perempuan. Rezekinya lancar, tobat. Masuk pengajian, tobat. Syarat rezeki. Tokonya apa ya? Apa balik ya biar mana? Ya. Saya bilang, itu Allah uji. Bener nggak kamu itu tinggalkan karena Allah? Yang sabar. Apa yang kau dapat dari rezeki yang melimpah, tapi kalau hasilnya kau maksiat sama Allah, berarti kau bakal mati suul khotimah. Mending pas-pasan, rezekinya nggak lancar seperti dulu, tapi kau pengajian, meninggal ke suul khotimah. Pilih mana? Rezeki banyak, mati nih suul khotimah, atau rezeki pas-pasan, atau bahkan miskin tapi meninggal ke suul khotimah. Pilih mana? Kalau saya, rezeki melimpah ke suul khotimah. Ya, milih kan yang ada. Terpaksa ya miskin dunia, yang penting suul khotimah nggak apa-apa. Terus terpaksa, si soge, jalur soge ya Allah. Nih, Rasulullah doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan kami miskin, matikan miskin, kumpulkan kami dengan orang-orang miskin. Amin. Amin. Ya. Memang doa itu khusus orang-orang yang top. Kalau kita harus kabeh si Arab, sing sugi barokah, dan kemudian enggak suul khotimah. Makanya doanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Allahumma rzuqni rizqan katsiran la tu'adzibna alaih. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak tapi tidak ada azab untukku setelahnya. Aku tuh mau, aku milih gue. Ya. Apa namanya? Yes, nggak ada orang nggak, tapi ada orang milih miskin itu ada. Ya, ada. Saya ketemu kiai-kiai yang nggak mau kaya ada. Kalau kaya bisa. Ya, kalau kaya bisa, tapi dia nggak mau. Itu namanya nanti bukan warok, di atasnya lagi zuhud. Makanya ini bahas bab warok, kita babnya warok. Bab zuhud, model rai-raimu itu saya iso. Zuhud ini sing hebat-hebat, kelas oleh kiai ngaji bab zuhud. Ya, habaib ngaji bab zuhud. Kalau orang awam bab warok, sing penting nggak mangan haram, nggak syubhat, itu sapi. Tapi kalau orang-orang itu zuhud itu yang halal ditinggalkan kalau membuat dia lalai dari Allah. Itu zuhud. Ya, zuhud itu meninggalkan yang halal, bukan meninggalkan yang haram. Jadi kalau orang meninggalkan yang haram bukan zuhud, warok. Dan Nabi Sulaiman, Nabi yang kaya raya itu zuhud itu. Karena yang ditinggalkan masih lebih banyak daripada yang diterima. Itu pun masih kaya. Jadi jangan dikira orang zuhud itu kudu melarat. Ada orang kaya ini, mobilnya bagus, rumahnya mewah, tapi zuhud. Lo bisa, ya semestinya dia bisa 2 kali lipat lebih dari itu. Itu sudah direm sama dia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi kula kalih panjenengan diparingi rezeki sing halal, barokah. Kathah wonten adab yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah.